welcome back to my channel. Kali ini aku mau jelasin ke kalian apa itu vaksin pentavalen. Nah, teman-teman pasti gak asing kan dengan program pemerintah bahwa kita atau setiap anak Indonesia wajib mendapatkan imunisasi. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi merupakan upaya memberikan kekebalan aktif kepada seseorang dengan cara pemberian vaksin. Nah, vaksin ini apa sih gitu? Nah, vaksin merupakan produk biologis yang berasal dari virus atau bakteri penyakit tertentu yang telah dilemahkan atau bahkan dimatikan yang kemudian digunakan untuk menangkal penyakit tersebut. Nah, saat ini program pemerintah yang terbaru mengeluarkan kewajiban untuk menerapkan imunisasi dengan vaksin pentavalen. Nah, vaksin pentavalen ini merupakan vaksin kombinasi yang lebih lengkap dari vaksin kombinasi sebelumnya. Vaksin kombinasi sebelumnya hanya mengandung dua hal, yaitu DPT dan HB. Sedangkan pada vaksin pentavalen ini mengandung 3 kandungan. Yang pertama DPT, HB, dan ditambah dengan HIB. Dengan kandungan-kandungan yang dimiliki oleh vaksin pentavalen, ada beberapa penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tersebut, seperti difteri, batuk kerjan atau batuk 100 hari, tetanus, hepatitis B, meningitis atau radang otak, dan juga pneumonia atau radang paru. Lalu, apa saja yang harus kita persiapkan sebagai alat dan bahan untuk melakukan imunisasi dengan vaksin pentavalen? Nah, alat-alat dan bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya ada bak instrumen, kemudian sarung tangan DTT, lalu termos, lalu ada spuit 3 cc, kemudian ada needle 25G, lalu ada vaksin pentavalen atau pentabion, kemudian kapas DTT dan bengkok. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan langkah-langkah pemberian imunisasi vaksin pentavalen? Yuk simak penjelasannya berikut. Kita melakukan pemberian vaksin pentavalen, kita perlu terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan kita laksanakan terhadap pasien. Kemudian kita juga perlu tanggap terhadap keluhan-keluhan yang diutarakan oleh pasien. Dan yang ketiga, kita juga perlu menjaga komunikasi dengan pasien agar berjalan dengan baik. Dalam melakukan tindakan, kita juga dituntut untuk sabar, teliti, dan tetap ramah. Nah, kita akan mengawali pemberian vaksin pentavalen ini dengan menjaga privasi pasien, kemudian mencuci tangan. Setelah itu, kita akan memeriksa kelengkapan alat, lalu memakai sarung tangan DTT. Kemudian, kita akan menyiapkan vaksin pentavalen dan mengambil sebanyak 0,6 ml dengan spuit 3 cc. Lalu ganti jarum baru dengan nomor 25 serta keluarkan udara sampai permukaan jarum keluar vaksin hingga sisa vaksin dalam spuit tersisa 0,5 ml. Mengatur posisi bayi dengan sikap terlentang. Melaksanakan antisepsis pada daerah yang akan diinjeksi, yaitu pada bagian anterolateral paha, batas antara sepertiga otot bagian atas, yang merupakan bagian yang paling tebal dan padat. Paha kanan bayi dipegang dengan tangan kiri petugas antara jempol dan jari-jari, dan tangan kanan petugas melakukan penyuntikan secara intramuskular pada musculus vastus lateralis
dengan sudut 45 derajat sampai dengan 60 derajat terhadap permukaan kulit dengan jarum nomor 25 ke arah lutut. Pemberian vaksin pentavalen ini tidak hanya dilakukan 1 kali loh, akan tetapi diberikan dalam 3 kali pemberian vaksin pentavalen. Nah, kapan saja waktunya? Yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan terakhir 4 bulan. Kemudian akan ditambah 1 kali pemberian vaksin pada saat anak usia 1,5 tahun yang disebut dengan imunisasi booster atau imunisasi lanjutan. Nah, banyak sekali kan yang khawatir nih ketika anaknya diberikan imunisasi dengan beberapa efek samping yang dapat terjadi ketika anak telah diberikan imunisasi. Nah, dalam hal vaksin pentavalen ini memang ada beberapa efek samping yang dapat terjadi. Yang pertama, adanya kemungkinan terjadi eritema atau pembengkakan atau juga iritasi pada lokasi penyuntikan. Bayi atau anak juga dapat merasakan nyeri pada area penyuntikan tersebut. Yang kedua, memungkinkan bayi mengalami mual atau muntah dan juga penurunan nafsu makan. Dan yang ketiga, bayi mungkin mengalami demam. Nah, ini seringkali nih terjadi pada bayi-bayi yang telah diberikan imunisasi. Seringkali anak-anak mengalami peningkatan suhu setelah diberikan imunisasi. Tapi bunda-bunda tidak perlu khawatir akan hal ini. Selama hal tersebut terjadi dalam batas wajar, bunda tidak perlu khawatir. Akan tetapi jika berlebihan, bunda harus segera